Seandainya kasus ini kelihatannya ada kesan tidak dituntaskan oleh Kejaksaan Agung menelusurinya sampai ke akar-akar aliran dananya, haruslah kekuatan yang ada pada Surya Paloh seperti Media Group menelusurinya secara terang benderang. Kita yakin media selevel Metro TV dan selevel media Indonesia akan mampu membongkar ini ke publik secara terang benderang. Dan kalau penelusuran Media Group ada mencium, apalagi membuktikan mengalir dananya ke parpol-parpol tertentu atau kepada orang-orang tertentu, Media Group harus membongkarnya ke publik secara terang benderang. Ini adalah kesempatan bagi Nasdem, bagi Surya Paloh untuk membersihkan nama dari Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberi Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kasus dugaan korupsi BTS di Kementerian Kominfo yang menyeret Menteri Kominfo Johnny G. Plate telah menyebar ke publik informasinya. Berseraknya informasi ini sejak Johnny G. Plate ditetapkan jadi tersangka dan langsung ditahan. Kita melihat informasi ini telah sampai ke berbagai pihak, terutama telah sampai ke Partai Nasdem. Karena kita tahu Johnny G. Plate adalah sekjen DPP Partai Nasdem. Sehingga tak khayal aliran dana korupsi yang mencapai 8 triliun ini dari dana yang sudah digelontorkan 10 triliun dari jumlah dana seluruhnya 28 triliun ini. Sekarang ini opininya telah menyebar bahwa dana ini kemungkinan bisa mengalir kemana-mana. Dan tentu yang pertama jadi sorotan adalah Partai Nasdem. Karena Johnny G. Plate adalah sekjen dari Partai Nasdem. Sehingga beberapa hari lalu kita mendengar ada malah desa-desus bahwa jika nanti mengalir ke Partai Nasdem, Partai Nasdem bisa dibubarkan. Tetapi tampaknya Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menantang Kejaksaan Agung agar memeriksa Partai Nasdem supaya jelas apakah dana dugaan korupsi yang 8 triliun ini ada mengalir ke Partai Nasdem atau tidak. Kita juga agak gelagapan mendengar
begitu bersemangatnya Surya Paloh menantang Kejaksaan Agung agar memeriksa Partai Nasdem supaya bisa dibuktikan apakah dana korupsi ini turut mengalir ke Partai Nasdem. Tetapi Surya Paloh juga mengatakan dan malah menegaskan agar Kejaksaan Agung menelusuri aliran dana ini kemanapun perginya. Kemanapun perginya ini bisa jadi ke partai mana saja kemungkinan dia mengalir. Periksa, telusuri semuanya tanpa pandang bulu. Bahkan Surya Paloh mengatakan jangan sampai si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Tetapi Surya Paloh meminta periksa oleh Kejaksaan Agung seluruh kemungkinan aliran dana ini ke partai manapun tanpa terkecuali. Artinya Partai Nasdem tentu siap menanggung risiko kalau Kejaksaan Agung bisa membuktikan bahwa aliran dana dugaan korupsi ini mengalir ke Partai Nasdem. Tetapi tentu juga partai manapun, politisi manapun, pihak manapun yang terbukti menerima aliran dana dugaan korupsi ini harus juga menanggung risiko. Kalau misalnya ada partai yang terbukti menerima aliran dana ini, juga harus dibubarkan partai itu. Kita juga mendengar ini Pak Mahfud MD Menko Polhukam bersemangat benar mengawasi jalannya pengusutan kasus dugaan korupsi BTS di Kominfo ini, Kementerian Kominfo ini. Jadi ini bagus sekali Pak Mahfud MD menerima tantangan dari Surya Paloh ini. Tetapi yang mengherankan kita sekarang ini, pihak Kejaksaan Agung sudah mengatakan bahwa tidak ada aliran dana ke parpol. Tentu jadi pertanyaan, ada apa ini? Rakyat, publik kita tentu memohon, meminta atau berharap kepada Surya Paloh, kepada Partai Nasdem agar mendesak, agar mendorong, agar meminta Kejaksaan Agung menelusuri aliran dana ini sehingga benar-benar nanti hukum yang membuktikan bahwa sesuai fakta hukum ada dana ini mengalir ke parpol. Katakanlah parpol tertentu atau beberapa parpol. Atau sesuai fakta hukum tidak ada mengalir ke parpol tertentu atau ke parpol manapun atau kemanapun. Tetapi sebagaimana di tengah-tengah publik sekarang beredar, kurang bisa diterima akal bahwa dana yang 8 triliun ini tidak akan pergi kemana-mana. Sebab kita tahu kasus EKTP yang kerugian negara diduga tidak sebanyak kerugian negara yang dialami oleh kasus dugaan korupsi di Kementerian Kominfo ini. Itu banyak sekali menyebar dugaan aliran dananya, dan bahkan sampai sekarang masih belum tuntas. Ada sejumlah informasi yang malah terbongkar di persidangan tentang orang-orang yang dijelaskan di dalam persidangan turut menerima aliran dana EKTP itu, tetapi belum tuntas pengusutannya sampai sekarang. Malah baru sampai pada Setia Novanto dan beberapa orang lainnya.
sejumlah orang yang daftarnya telah beredar di tengah-tengah publik belum dituntaskan secara hukum pengusutannya. Dan tentu bagi publik kurang bisa diterima jika dana dugaan korupsi yang 8 triliun di Kementerian Kominfo ini tidak akan mengalir kemana-mana, terutama ke parpol. Makanya tentu publik sekarang berharap kepada Surya Paloh dan juga berharap kepada mantan Jaksa Agung Prasetyo yang adalah kader Partai Nasdem untuk turut mendesak Kejaksaan Agung agar ditelusuri setuntas-tuntasnya aliran dana ini, dan agar Kejaksaan Agung mengumumkan kepada publik secara tuntas pula kalau memang fakta hukum menunjukkan tidak ada mengalir dananya kemana-mana, dijelaskan oleh Kejaksaan Agung dengan argumentasi yang sejelas-jelasnya melalui konferensi pers ke publik bahwa dana itu tidak ada mengalir. Tetapi kalau memang mengalir kemana-mana, terutama tentu ke parpol atau ke tokoh-tokoh tertentu, Kejaksaan Agung tentu diharapkan oleh publik tanpa ragu mengungkapkannya. Kalau tidak, nanti kita khawatir publik menganggap Kejaksaan Agung tidak menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya, dan publik bisa saja nanti beranggapan bahwa Kejaksaan Agung menutupi aliran dana ini ke parpol tertentu atau ke orang-orang tertentu karena hal-hal tertentu. Kalau itu opini nanti yang menggelinding di publik, maka kepercayaan publik ke Kejaksaan Agung akan luntur. Sedangkan selama ini kita tahu Kejaksaan Agung telah mengalahkan KPK dalam persoalan tindakan korupsi. Tetapi kalau Kejaksaan Agung tidak menuntaskan kasus ini, maka publik nanti akan menilai bahwa memang Kejaksaan Agung bisa saja tebang pilih, bisa saja ada intervensi politik di dalam mengusut kasus korupsi EKTP yang menyeret GPAT ini. Dan publik atau kita tentu juga berharap kepada Surya Paloh, seandainya kasus ini sengaja kelihatannya ada kesan tidak dituntaskan oleh Kejaksaan Agung menelusurinya sampai ke akar-akar aliran dananya, maka haruslah kekuatan yang ada pada Surya Paloh seperti media group menelusurinya secara terang benderang. Kita yakin media selevel Metro TV dan selevel media Indonesia akan mampu membongkar ini ke publik secara terang benderang. Sebab kalau media group, kalau Surya Paloh enggan pula menelusuri dan membongkar ini secara tuntas, nanti opini bisa jadi akan menggelinding mengarah ke Partai Nasdem dalam bentuk negatif. Kalau memang Partai Nasdem tidak ada menerima aliran dana dugaan korupsi yang 8 triliun ini, haruslah dijelaskan dengan argumentasi yang kuat
oleh media group kepada publik sejelas-jelasnya. Dan kalau penelusuran media group ada mencium, apalagi membuktikan mengalir dananya ke parpol-parpol tertentu atau kepada orang-orang tertentu, media group harus membongkarnya ke publik secara terang benderang. Ini adalah kesempatan bagi Nasdem, bagi Surya Paloh untuk membersihkan nama dari Partai Nasdem di dalam Nasdem menghadapi pemilu dan Pilpres 2024. Kita akan melihat nanti bagaimana Metro TV, media Indonesia, dan umumnya media group membongkar ini secara terang benderang. Sebab seperti dikatakan tadi, publik sampai saat ini mungkin masih belum percaya bahwa dana ini hanya berada pada satu tangan, yakni pada Johnny G. Plate, tetapi tidak mengalir ke sana kemari. Dana itu bukan sedikit, sebanyak 8 triliun. Rakyat menunggu semua ini. Rakyat ingin melihat siapa yang berutang, itu yang membayar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa